Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian semua berada. Hari ini gue akan membahas mengenai sebuah kisah nyata ini ya Beb ya. Terjadi kurang lebih 50 tahun yang lalu pada saat perang saudara terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Kisah ini tuh sangat mengharukan sekali ya Beb, sampai-sampai di tahun 2017 ini sempat difilmkan dan menjadi box office di negara Turki. Kisah tentang dipertemukannya dua insan manusia yang berbeda negara, berbeda budaya, dan berbeda segala-galanya, bahkan sampai berbeda status pun ini dipertemukan oleh takdir, yang kemudian mereka berdua ini menjalin sebuah hubungan ayah dan anak yang sangat tidak biasa. Dalam sebuah perang yang mempertemukan mereka dan kemudian mereka dipisahkan dan dipertemukan kembali setelah berpuluh-puluh tahun, ini sangat menggugah hati kita yang menyaksikan pertemuan mereka kembali Beb. Gue pribadi udah pernah nonton kisah mereka yang difilmkan dan ini dari pertengahan sampai dengan akhir cerita film tersebut itu nggak berhenti-berhenti nangis saking terharunya Beb. Ya udahlah ya, kita langsung aja ke pembahasan karena ini memang seru banget dan sangat mengharukan. Siapin tisu yang banyak ya Beb ya, karena video kali ini sangat-sangat mengandung bawang. Perang saudara yang sangat mencuri perhatian ini kemudian membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB meminta beberapa negara untuk mengutus perwakilannya agar dapat membantu kedua negara tersebut dalam perdamaian. Akhirnya di bawah perintah PBB, Turki mengirimkan bala bantuan berupa tentaranya sebanyak 5.090 orang ke Korea Selatan pada tanggal 17 September tahun 50. Dan di antara 5.090 tentara tersebut ada seorang tentara Turki yang baru berusia 25 tahun bernama Sulaiman. Dia berangkat ke Korea Selatan secara sukarela. Sersan Sulaiman saat itu bukan hanya meninggalkan keluarga yang dicintainya yaitu ayah dan ibunya, tetapi juga seorang kekasih yang sudah lama bersamanya dan akan dinikahinya Beb. Namun karena adanya panggilan hati untuk bisa berbuat kemanusiaan di negara Korea, Sulaiman ini rela meninggalkan kekasihnya dan berjanji akan segera kembali untuk menikahi kekasihnya tersebut. Kekasihnya ini bernama Nuran. Gadis ini sudah yatim piatu dan saat itu tinggal dengan pamannya, namun dia kurang bahagia Beb, karena dia merasa pamannya ini seperti terbebani gitu dengan dirinya ini ikut bersama keluarga pamannya tersebut. Sehingga Nuran ini sangat menggantungkan hidupnya kepada Sulaiman. Dengan berat hati, akhirnya dia mengizinkan kekasihnya Sersan Sulaiman untuk pergi ke Korea Selatan. Sesampainya di kota Busan di Korea Selatan, Sersan Sulaiman beserta bala tentara Turki lainnya ini disambut dengan meriah oleh warga di sana Beb. Tidak lama kemudian, Sersan Sulaiman beserta teman-teman tentaranya ini terlibat dalam sebuah pertempuran dengan tentara musuh. Beberapa dari teman Sulaiman ini mati di dalam medan pertempuran Beb. Hingga suatu malam setelah melewati sebuah pertempuran kecil dengan tentara musuh, Sulaiman beserta temannya ini memasuki sebuah hutan Beb. Dan di sana mereka tiba-tiba melihat sebuah pergerakan yang berada di balik semak-semak. Saat itu Sersan Sulaiman yang pemberani ini yang menawarkan diri untuk memeriksa ada apa sebenarnya di balik semak-semak tersebut. Sambil menodongkan senjata, Sulaiman ini dengan hati yang berdegup kencang, dia langsung menerobos ke dalam semak-semak. Dan apa yang dia lihat Beb? Ternyata bukan musuh ataupun binatang hutan yang ada di balik semak-semak tersebut. Akan tetapi, Sersan Sulaiman ini melihat seorang gadis kecil yang tengah duduk meringkuk, kedinginan, kemudian juga dengan mata yang sangat ketakutan, tengah memegang tangan ibunya yang telah menjadi mayat saat itu Beb. Dan dia duduk di antara korban-korban dari peperangan yang telah menjadi bangkai. Sulaiman yang saat itu sangat merasa tidak tega dan kasihan terhadap gadis kecil ini pun menghampirinya Beb. Dengan penuh hati-hati, Sulaiman ini mengulurkan kedua tangannya dan meminta si gadis kecil itu agar dapat datang ke pelukannya Beb. Awalnya gadis kecil ini tetap merasa ketakutan karena dia tidak percaya dengan orang asing yang bisa saja mengancam jiwanya Beb. Namun entah bagaimana, dia seolah-olah kemudian merasa percaya dengan Sulaiman dan serta-merta dia memegang tangan Sulaiman dan kemudian memeluknya Beb. Dan seketika itu juga dia menangis karena merasa ketakutan sekaligus merasa lega.
Sulaiman lantas menggendong gadis kecil tersebut dan membawanya ke kamp tentara, Beb. Meskipun zona perang sekaligus juga markas militer ini bukanlah tempat yang ideal untuk dapat membesarkan seorang anak kecil, namun seluruh tentara yang ada di markas tersebut begitu menyayangi gadis kecil ini dan langsung menerima dirinya sebagaimana anak yang perlu dikasihani dan juga dilindungi. Bahkan si gadis kecil ini yang kemudian dinamakan Ayla oleh Sersan Sulaiman, yang berarti bulan, kemudian menjadi maskot dan juga favorit dari semua tentara yang ada di markas militer tersebut. Semuanya nih sayang gitu sama Ayla. Dia ini pintar beradaptasi, terus juga kalau misalnya diajarin ataupun diajak main, ini sama siapa aja dia mau. Dia menganggap semuanya itu paman gitu buat dia, kecuali Sersan Sulaiman yang dia anggap sebagai baba atau ayah. Sulaima begitu sayang sama Ayla, walaupun dirinya ini kan masih bujangan ya, belum pernah menikah dan punya anak. Dia ini menjaga Ayla setiap harinya ya, disambi dengan pekerjaannya dia di dalam markas militer tersebut, kemudian juga sambil berperang. Ini ganti-gantian aja gitu ngejaga Ayla sama teman-temannya. Siapa aja yang available pokoknya megang Ayla. Terus Ayla ini selain dikasih makan, juga dikasih susu, dibeliin baju, terus juga rambutnya ini dirapiin, dipotong, karena pernah satu ketika ini Ayla ngerasa gatel gitu ya, rambutnya di kepalanya ini garuk-garuk terus, akhirnya dipotongin rambutnya bareng dengan tentara-tentara Turki lainnya yang lagi potong rambut, Beb, di base camp. Ayla ini juga diajari cara membaca, menulis dalam bahasa Turki, dan memang pada dasarnya ternyata Ayla ini memang pintar, Beb, karena dia ini cepat belajar gitu, cepat bisa beradaptasi dan kemudian memahami cara membaca serta menulis dalam bahasa Turki. Namun memang awalnya Ayla ini semenjak ditemukan oleh Sulaiman, dia ini nggak mau bicara, Beb. Jadi diem aja. Dia tuh cuman pakai body language atau bahasa tubuh aja gitu untuk komunikasi dengan yang lainnya. Sulaiman ini berpikir mungkin Ayla saat itu tidak mau bicara karena masih merasa trauma atau shock dengan keadaan perang yang waktu itu menimpanya, Beb. Dan juga dia melihat orang-orang yang dikasihi, terutama ayah dan ibunya ini kan mati di depan dirinya ya, Beb ya. Seorang gadis kecil berusia 5 tahun melihat kondisi yang demikian itu kan merupakan satu kejadian yang sangat mengerikan ya, Beb ya. Jadi wajarlah kalau misalnya Ayla ini trauma. Tapi waktu demi waktu, bulan demi bulan, satu ketika di pagi hari saat apel pagi para tentara ini, Ayla tiba-tiba bicara, Beb. Dia ikutan baris berbaris dengan para tentara yang lainnya sambil menggunakan aba-aba dalam bahasa Turki. Sulaiman dan yang lainnya ini merasa kaget sekaligus merasa terharu, Beb. Ini sampai-sampai ada salah satu teman tentaranya juga ya, yang juga baik sama Ayla, ini menangis karena haru, Beb. Dia nggak menyangka gitu kalau pada akhirnya mereka ini bisa mendengar Ayla berbicara, bisa mendengar suaranya yang menggemaskan juga. Kasih sayang dari Sulaiman ini makin hari makin tumbuh, Beb. Dia semakin merasa tidak mau kehilangan Ayla. Hingga satu hari ini ada berita yang sangat tidak mengenakan diterima oleh Sulaiman, yaitu bahwa Ayla ini harus diambil untuk dititipkan di dalam sebuah panti asuhan yang didirikan oleh negara Turki di Korea. Jadi panti asuhan ini memang sengaja didirikan oleh pemerintahan Turki kala itu ya, untuk bisa menampung para anak-anak yatim piatu yang telah ditinggalkan oleh para orang tuanya yang telah menjadi korban perang, Beb. Nama panti asuhan sekaligus sekolahnya ini adalah Ankara School. Saat itu Ayla langsung dijemput oleh perwakilan dari Ankara School untuk segera dibawa ke sana, Beb. Dan Sulaiman dengan berat hati, dia akhirnya mengantarkan Ayla hingga ke sekolahnya. Bahkan sampai ke dalamnya, Beb, dia sempat lihat Ayla ini belajar di sebuah kelas, ikut bernyanyi bersama teman-temannya. Sulaiman sebetulnya tega nggak tega ya ninggalin Ayla saat itu, Beb, karena memang kan dia udah sayang banget ya sama anak ini. Cuma ya mau gimana, ini udah menjadi ketetapan atau keputusan antara dua negara bahwa Ayla ini nggak bisa ikut terus sama Sulaiman. Dan bukan hanya itu, waktu untuk Sulaiman bisa kembali ke Turki ini sudah dekat, dan dia kembali tidak boleh untuk membawa Ayla atau siapapun dari negara Korea. Belum juga sehari ini ya, Beb ya, Sulaiman meninggalkan Ayla di sana. Ini Sulaiman udah goyah lagi hatinya, Beb. Jadi pada saat Sulaiman udah mulai meninggalkan, keluar dari sekolahan tersebut, Aylanya ini nguber Sulaiman, dia ngejar gitu loh. Baba, Baba, jangan tinggalkan aku, Baba, aku ikut denganmu. Sulaiman kan langsung gimana gitu ya hatinya ya, ngelihat si Ayla ini nguber dia gitu loh, ngejar, minta ikut, nggak pengen ditinggalin. Akhirnya Sulaiman ini punya pikiran nekat, Beb.
Beb. Dia berencana tetap membawa Ayla ke Turki bagaimanapun caranya. Dan saat itu dia punya rencana untuk menyembunyikan Alia di dalam sebuah kotak besar yang dia buat, Beb. Jadi kayak koper tapi gede gitu loh, seukuran anak 5 tahun lah, supaya Ayla itu bisa ngumpet di situ. Dan di hari dia ini mau pulang ke Turki di sebuah pelabuhan gitu ya, Beb ya. Ini kan diperiksa satu-satu dulu ya sama petugas di sana sebelum mereka ini masuk ke dalam kapal. Petugas pemeriksanya ini sempat curiga sih, kok Sulaiman bawa kotak gede banget, itu isinya apaan? Tapi Sulaimannya cuma bilang kalau isi dari kotaknya tersebut merupakan oleh-oleh atau beberapa barang yang sempat dia beli saat dia pergi liburan ke Tokyo. Udah kan, akhirnya dia berhasil lolos nih dari pemeriksaan. Tapi pada saat dia mau masuk kapal, tiba-tiba ini ada suara atasannya manggil dan juga suara dari wali Ankara School ini nguber dia, Beb. Ketahuan deh akhirnya dia mau bawa pergi si Ayla. Ya, akhirnya dipulangin lagi kan Ayla ini ke Ankara School. Momen-momen mengharukan ini kembali terjadi lagi, Beb, saat Sulaiman ini tengah pamit sebelum meninggalkan Ayla. Dia juga saat itu berjanji sama Ayla kalau dia bakal datang lagi dan membawa Ayla pergi bersamanya. Walaupun dengan hati yang hancur dan juga sangat sedih, Sulaiman ini akhirnya mau meninggalkan Ayla untuk tetap stay atau tinggal di Ankara School. Setelah kembali ke Turki, Sulaiman ini kemudian menemui Nuran dan ternyata dia kaget banget, Beb, setelah mengetahui kalau Nuran ini telah bertunangan dengan laki-laki lain. Akhirnya Sulaiman ini menikah dengan gadis pilihan dari ayahnya bernama Nimet. Dan Nimet ini memang gadis yang baik banget, Beb. Aduh, dia baik hati banget. Dia ini rela meluangkan waktunya selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun untuk membantu Sulaiman mencari Ayla. Jadi mereka berdua ini mencari Ayla gimana pun caranya, Beb ya, mulai dari ke kedutaan Korea yang ada di Turki sampai semua kantor-kantor yang berkaitan dengan Korea itu mereka ke sana mencari data Ayla. Tapi juga nggak ada hasilnya karena Sulaiman ini kan tidak memiliki data yang cukup ya. Dia cuma ada foto-foto aja bersama Ayla waktu di markas militer. Terus juga dia taunya namanya Ayla. Nah, bisa jadi kan waktu Ayla ini berada di Ankara School dia berubah nama kembali ke nama Koreanya dan itu yang Sulaiman nggak tahu. Sulaiman ini hari ke hari sangat merindukan Ayla, Beb. Di tiap doanya, tiap kali dia sehabis sholat ya, selalu dia selipkan nama Ayla, Beb. Bahkan di hari Jumat yang menurut Sulaiman adalah hari yang sangat mulia bagi umat Islam, ini dia selalu mendoakan agar entah kapan dia bisa dipertemukan dengan Ayla kembali. Dari hasil pencariannya ke kantor-kantor imigrasi ataupun ke kedutaan Korea Selatan ini juga tidak ditemukan hasil karena ternyata arsip-arsip mengenai data-data murid-murid yang sekolah di Ankara School ini sudah banyak yang dihancurkan atau hilang karena Ankara School itu sudah lama dibongkar dan area tanahnya itu dijadikan taman, Beb. Jadi udah nggak ada ini Ankara School-nya. Semakin sulit kan jalan buat Sulaiman menemukan Ayla. Dan pada saat harapannya ini mulai pupus, ternyata ada seberkas cahaya atau cahaya terang yang bisa membuka jalan Sulaiman untuk bisa bertemu dengan Ayla, Beb. Jadi suatu hari ini Sulaiman beserta istrinya Nimet menghadiri sebuah acara yang digelar khusus untuk para veteran militer perang waktu di Korea Selatan, Beb. Dan kebetulan saat itu ada jurnalis dari Korea Selatan yang ikut meliput, Beb. Dan setelah mendengar cerita dari beberapa veteran ini, sang jurnalis tertarik dengan ceritanya Sulaiman dan Ayla. Kemudian sang jurnalis ini menawarkan kepada Sulaiman untuk membantunya mencari Ayla, Beb. Dia menanyakan apakah Sulaiman ini masih menyimpan foto-fotonya bersama Ayla karena dengan foto-foto tersebut nantinya bisa memudahkan untuk menemukan Ayla. Sulaiman tuh saat itu bahagia banget, Beb, seolah-olah ya doanya selama berpuluh-puluh tahun ini telah terjawab. Sang jurnalis dari salah satu stasiun televisi di Korea Selatan ini kemudian melakukan misinya mencari Ayla dibantu oleh perwakilan dari Turki. Mereka mulai mencari dengan mendata para orang-orang yang dulu memang terdaftar sebagai murid di Ankara School, Beb. Ada beberapa ternyata memang masih ingat dan masih hidup. Mulai nih ditanyain satu-satu apakah mereka ini ada yang kenal sama Ayla. Alhamdulillahnya,
Beb, ternyata ini ada salah satu dari mereka yang ternyata masih berhubungan hingga saat itu dengan Ayla. Dateng kan akhirnya ini ke apartemen atau tempat tinggalnya dari Ayla, Beb. Pada saat ditunjukkan foto-foto Sulaiman dan Ayla kecil ini, Ayla yang sudah menjadi seorang grandma ya saat itu, aduh Beb, itu udah nggak tahan. Dia langsung nangis, Beb, langsung nangis terseduh-seduh karena dia masih inget banget dan sangat merindukan sama halnya seperti Sulaiman merindukan Ayla. Tanpa membuang-buang waktu, dibantu dengan jurnalis dari Korea tersebut, hari pertemuan antara Sulaiman dan Ayla pun terjadi. Momen-momen pertemuan pertama kali mereka ini, Beb, ini yang sangat menguras energi karena sangat-sangat mengharukan. Sulaiman yang saat itu tengah duduk di bangku taman, tiba-tiba dia berdiri melihat dari arah sebelah kanannya. Ini datang seorang wanita yang sudah paruh baya menghampiri dirinya dengan menggunakan jaket berwarna merah jambu. Seketika itu juga Sulaiman langsung mengenali bahwa seorang wanita paruhbaya yang tengah jalan menghampirinya adalah Ayla, seorang gadis kecil, putrinya, putri angkatnya yang sangat dia sayangi dan dia rindukan selama berpuluh-puluh tahun, Beb. Mereka akhirnya berpelukan, mereka menangis satu sama lain melepaskan rasa rindu yang mereka simpan dalam-dalam di dalam hati mereka bertahun-tahun, Beb. Pertemuan yang sangat singkat itu dirasa sangat tidak cukup, Beb, dibanding dengan penantian yang mereka lalui selama berpuluh-puluh tahun. Namun apa mau dikata, saat itu Sulaiman beserta Nimet istrinya pun tetap harus kembali ke Turki. Dan setelah pertemuan di tahun 2010 itu antara Sulaiman dan Ayla ini hubungannya tetap terjaga baik, Beb. Mereka tetap saling berkabar dengan berkirim surat selama 7 tahun ke depan. Hingga akhirnya ini Ayla menerima sebuah berita yang sangat menyedihkan mengenai kesehatan dari Sulaiman yang terus menurun dan terus menjadi buruk karena mengalami gangguan dari pernafasannya, Beb. Reuni kedua mereka ini dipertemukan di sebuah rumah sakit, tempat di mana Sersan Sulaiman ini tengah dirawat karena kegagalan pernafasan. Aduh, ini ngelihatnya ini jauh lebih haru daripada pertemuan mereka yang pertama ya, Beb ya. Karena di pertemuan kedua ini kondisinya dari Sersan Sulaiman sudah makin memburuk, Beb. Dan ternyata benar saja, 1 bulan setelah pertemuan atau reuni kedua mereka, Sersan Sulaiman ini meninggal dunia di usia 91 tahun pada tanggal 7 Desember 2017. Meskipun Ayla telah kehilangan baba, seorang ayah angkatnya bernama Sulaiman, namun Ayla tidak kehilangan sentuhan dari Turki dan juga para rakyatnya. Kenangan bersama baba akan tetap ada jauh di dalam lubuk hatinya. Kenangan akan seorang tentara baik hati yang telah menyelamatkan dirinya dari kekejaman perang. Seorang tentara Turki yang dengan tulus dan penuh kasih sayang merawat dan menjaganya hingga pada akhirnya mereka benar-benar dipisahkan oleh maut. Sekian dulu video kali ini, Beb. Semoga video tadi bisa menghibur kalian semua ya. Yang sedang tidak sehat, semoga cepat sembuh ya dan kembali bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton hingga akhir. Terus dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now.